Oke, sebelumnya kita sudah membahas cara membuat meja ekstensi. Sekarang kita akan membahas cara membuat dan memasang slider. Apa itu slider? Slider adalah alat bantu untuk memperlancar pergerakan kuil kita. Permukaannya licin, sehingga kuil kita dapat bergerak dengan baik. Dan jika kita dapat menggerakkan dengan baik, maka kita dapat membuat lengkungan yang mulus, tidak zigzag. Kita akan membahas dua slider, yaitu slider import dan slider alternatif. Kita juga akan membahas cara pemasangannya. Slider impor tersedia dalam berbagai bentuk, ukuran, dan bahan. Salah satunya seperti yang saya pegang ini. Cara pemasangannya cukup mudah, tinggal letakkan saja di atas meja mesin jahit kita dan posisikan lubang slider pada tempatnya. Jika terdapat bagian-bagian yang menjuntai seperti ini, maka kita harus mengetrim atau memotongnya mengikuti kontur mesin jahit kita. Setelah itu, kita rekatkan selotip di tepi-tepi slider agar slider tidak bergeser atau terangkat oleh kuil. Jika slider bergeser, maka kemungkinan besar slider akan ikut terjahit, bahkan bisa sampai sobek. Tetapi jika kita ingin mengganti bobin, maka kita harus melepas selotip, mengangkat slider, mengisi bobin, kemudian memasangnya kembali. Ini sangat merepotkan. Ditambah lagi, daya rekat slider lama-kelamaan akan berkurang. Oleh karena itu, saya memilih untuk menggeser meja seperti ini. Kemudian mengganti bobin, lalu mengembalikannya seperti semula. Tetapi ini kembali lagi ke kalian ya. Jika kalian lebih nyaman untuk melepas slider, kemudian memasangnya kembali, silakan saja. Tapi jangan lupa untuk mencuci bagian belakangnya untuk menghilangkan debu atau kotoran, dan juga agar slider tetap dapat menempel dengan baik. Jangan lupa beri selotip di tepi-tepinya agar slider tidak bergeser dan tidak terangkat oleh kuil. Untuk menghilangkan sisa selotip, kalian bisa menghapusnya dengan cairan pembersih seperti ini. Jika kalian tidak ingin menggeser meja dan menjadikannya tetap permanen, maka kalian bisa melubangi slider seukuran kotak bobin dan tombol pembukanya. Jangan lupa lubangi juga di bagian bawah jarum. Seperti kita ketahui, slider import harganya lumayan mahal dan sulit didapat. Oleh karena itu, kita harus mencari alternatifnya. Kalian bisa menggunakan aneka plastik seperti plastik mika, plastik pembatas, plastik map, bahkan plastik file pun bisa kalian gunakan. Kalian bisa mengetesnya dengan menyemprotkan cairan ini ke plastik. Kalian usap, dan jika ternyata licin, maka plastik ini bisa kalian gunakan. Selain itu, peralatan lainnya yang harus kalian siapkan adalah gunting lengkung untuk membuat lubang di plastik, gunting biasa untuk menggunting plastik, pisau untuk membuat sayatan, spidol untuk menggambar lubang, cutting mat, penggaris, dan selotip. Cara pemasangannya akan saya jelaskan berikut ini. Oke, kita mulai dengan mengukur area yang ingin kita tutupi. Kalian ukur dari sini, ya, dari leher sini ke sini, melewati tepi meja ekstensi. Saya ulang,
kita ukur dari sini ke sini dengan lebar terserah teman-teman ya. Nah, sisi yang kanan ini tidak saya tutupi plastik karena area ini sudah licin jika disemprot dengan cairan pelicin. Jadi kita cukup dari sini sampai sini saja untuk panjangnya. Untuk lebarnya kita ukur dari tepi bawah meja ke atas melewati tepi meja ekstensi, dan lebarnya juga terserah teman-teman ya. Nah, bagian atas juga tidak saya tutupi karena nantinya bisa licin dengan cairan pelicin. Jadi setelah kita mengukur panjang dan lebar, kemudian kita potong mika sesuai ukuran panjang dan lebar yang sudah kita ukur tadi. Nah, jika teman-teman menggunakan plastik seperti ini, jangan lupa digunting tepinya terlebih dahulu untuk menghilangkan lubang-lubangnya. Ini adalah mika yang sudah saya potong sesuai panjang dan lebar yang sudah diukur tadi. Kita letakkan di atas meja dan pelat mesin jahit dengan posisi seperti ini. Kemudian kita buat lubang dengan cara menurunkan jarum mesin beberapa kali seperti ini, sehingga meninggalkan jejak lubang pada plastik. Ini adalah lubangnya. Kemudian kita lingkari. Jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil. Kemudian kita sayat dengan pisau agar ujung gunting lengkung bisa masuk ke dalamnya. Lalu kita gunting seperti ini. Ini adalah hasilnya. Ratakan atau haluskan tepi-tepinya agar kain tidak tersangkut pada lubang ini. Atau jika teman-teman terbiasa menggunakan pen cutter seperti ini, maka kalian bisa langsung melubangi slider dengan cutter ini. Contohnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa langsung melubangi tanpa menggunakan gunting lengkung lagi. Jangan lupa alasi dengan cutting mat ya. Hati-hati dengan jari kalian. Nah, sudah, kita cek ya. Nah, sudah terpotong. Jadi begitu ya teman-teman, kalian bisa langsung menggunakan cutter ini untuk melubangi slider. Setelah kita lubangi, kita semprot terlebih dulu plastik ini dengan cairan pelicin. Sebelum disemprot, plastik ini tidak terlalu licin. Lihat, masih seret ya. Lalu kita semprot secukupnya. Kemudian kita usap perlahan. Semprotnya juga jangan terlalu banyak supaya tidak terlalu licin. Karena kalau terlalu licin, kalian akan sulit mengontrol pergerakan quilt kalian. Coba kita tes ya. Nah, lebih licin kan? Jika belum licin, boleh ditambah lagi. Jika sudah cukup, kita bisa pasang di atas meja. Setelah itu kita pasang plastik ini di atas mesin jahit kita. Pastikan lubangnya berada di bawah jarum. Kalian boleh yakinkan lagi dengan menurunkan jarum. Jika sudah pas, kalian bisa beri selotip. Kita tempel di sini dulu ya, sambil ditahan plastiknya ya teman-teman. Kemudian kita tempelkan lagi selotip di sudut-sudut lainnya. Bagian sini tidak perlu dipasang selotip ya teman-teman. Cukup sini, 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 dan sini. Nah,
Jika sudah pas posisinya, kita tambahkan lagi selotip yang lebih panjang. Kita tambahkan selotip yang lebih panjang di sini agar tidak ada celah yang dapat mengganggu kita saat quilting. Oke ya, kita tambahkan selotip panjang ini. Dekatkan ke tepi meja. Begitu juga dengan sisi lainnya, kita beri selotip panjang. Kita tutupi tepinya dengan selotip panjang agar tidak tersangkut dengan quilt. Nah, setelah kita selotip tepi-tepinya, kita tes apakah meja bisa digeser dengan baik. Kita masukkan kembali. Kalau masih ada yang nyangkut, bisa kalian perbaiki dulu ya. Oke, sekarang kita tes ya. Nah, licin bukan?